devotion pagi hari ini ditemani dengan Serwin dan Misanti. Marilah kita mengawalinya dengan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk waktu istirahat kami Tuhan, dan kami dapat memuji muliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan Tuhan atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Kita ulang dari awal. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari pujikan lagu ini dari awal. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Tuhan, amin Tuhan. Kami tetap mau percaya Tuhan bahwa ada mujizat setiap hari Tuhan. Di tengah kesusahan kami, kesesatan anak-anakku yang sedang melihat tayangan ini Tuhan, biar kami terus percaya bahwa ada mujizat setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami hati yang seperti tanah yang subur untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan mulai devotion ya. Kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Pagi ini kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Berkati kami dan beri kami firman-Mu Tuhan sebagai benih di dalam hati kami untuk bertumbuh dan berkembang di dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, pagi ini kita akan belajar tentang kemarahan. Ya. Ayat hafalan di minggu ini adalah dari Yakobus 5 ayat 16a, yaitu karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya. Yakobus 5 ayat 16a. Ya. Nah, di sini ada kata-kata bahwa kita itu saling mendoakan. Ya, mendoakan di sini berarti yang satu mendoakan temannya juga mendoakan dia. Nah, Miss belajar sesuatu di sini ya, yaitu yang dari Efesus 4 ayat 26. Miss bacakan, bunyinya demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, dua ayat ini sepertinya gak ada hubungannya, dan juga yang satu tentang berdoa, yang satu tentang amarah. Sepertinya beda, namun di dalam berdoa kita dapat mengendalikan amarah. Ya. Nah, seperti firman itu tadi ya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, dan seterusnya. Nah, kita akan baca hanya 2 ayat, yaitu di Matius 18 ayat 21 sampai 22, yaitu percakapan antara Petrus dan Tuhan Yesus. Is bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kita sering mendengar tentang firman ini. Kalau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yaitu sebanyak 70 kali 7 kali, yaitu sama dengan 490 kali. Ini bukan matematika ya, tetapi ini kita belajar bahwa sampai kapanpun seseorang minta maaf ya pada kita berikan pengampunan kita kepadanya. Ya, kita berikan maaf padanya. Sekalipun nanti sebelum dia berbicara kita sudah tahu salahnya apa, kita harus mengampuninya. Kenapa? Bukan hanya karena kita menyadari kesalahannya atau dia menyadari kesalahannya, namun di sini adalah kita itu mengasihi sesama kita, dan Bapa kita itu mengampuni kesalahan kita. Ya, jadi dia ingin setiap anaknya juga saling mengampuni, karena itu mencerminkan sifat Allah Bapa kita di surga. Nah, Miss pernah mengalami suatu kejadian ya tentang amarah, walaupun tidak eksplisit secara terbuka, tapi ini benar-benar satu teguran dari Tuhan. Ya, begini ceritanya. Miss punya teman, dan ya teman Miss ini juga punya teman yang lain banyak. Suatu ketika dia gak marah karena salah satu temannya itu mengambil barangnya tanpa sepengetahuan dia, dan apa yang diambil juga tidak dibicarakan sebelumnya gitu. Dia merasa bahwa dia tidak dianggap, satu. Yang kedua, dia juga merasa bahwa itu barang miliknya, kenapa diambil ya seenaknya saja gitu. Nah, di sini dia memang marah terhadap teman saya itu. Ya, namun Miss tidak memberikan apa-apa ya. Miss tidak mengomentari apa-apa, misalnya oh gitu. Atau ketika teman Miss ini pindah tempat. Nah, ketika dia pindah itu
dia juga bawa barang-barangnya Miss. Ya tanpa bilang atau tanpa izin sekalipun ya. Tapi ya Miss di satu sisi terserah mau diambil, tapi di sisi lain ada satu kata yang keluar dari Miss. Memang dia mengatakan orang lain seperti itu, tapi kelakuannya kok ya sama misalnya begitu aja, misalnya menyimpulkan seperti itu. Namun di hadapan Tuhan hal seperti itu salah. Salahnya di mana? Sama saja Miss ini marah terhadap temannya Miss. Ya, memang tidak secara terbuka, namun itu menimbulkan kemarahan di dalam hati. Miss tidak menyadari akan hal itu. Suatu ketika di awal pergantian musim, ya kulit Miss itu gatal-gatal. Ya biasanya kalau pergantian musim itu mungkin beberapa orang tahan, beberapa orang tidak. Nah, Miss mungkin termasuk yang tidak tahan. Ya, sepertinya seperti itu. Kalau Miss ini alergi akan cuaca gitu. Miss sudah kontrol ke dokter, dokternya bilang, "Oh, ini karena jamur." Menurut Miss, jamur kok modelnya seperti ini gatalnya gitu. Terus Miss beli obat dari apotek. Petugasnya bilang, "Bu, kalau gatal seperti ini itu tuh bukan karena jamur. Kalau seperti ini tuh alergi, Bu." Gitu. Ya, ini seperti orang bilang tuh seperti biduran gitu, Bu. Itu umum orang bilangnya biduran. Oh, ini bukan ya, Mbak, bukan karena jamur. Enggak, Bu. Terus Miss diberi obat yang untuk alergi kulit. Dan Miss pakai, tidak langsung sembuh, namun memang berkurang tapi agak lama. Karena agak lama itu Miss tuh tanya-tanya teman, "Oh, dikasih ini biar ini lebih lebih bagus lah gitu. Ini untuk alergi ya bisa gitu." Dan ya berapa harganya sabun itu gitu, Miss tanya. 75.000. Tapi kalau beli beberapa harganya lebih murah gitu. Kok mahal ya? Ya kok boleh, enggak beli satu boleh, beli setengahnya boleh, beli seperempatnya boleh. Menurut Miss, kok mahal ya, beli satu 75.000, beli setengah 45.000, beli seperempat 20.000. Sabun apa ini saya beli? Lalu Miss cobalah beli satu, ya anterin ya gitu. Ya Miss pakai sabunnya, memang lebih kulit Miss jadi lebih lebih pulih lah daripada hanya pakai salep saja. Dan Miss kerjakan itu sampai beberapa hari dan memang sembuh gatal-gatalnya. Namun harganya cukup mahal, 75.000 ya. Lalu Miss tuh di waktu yang agak luang Miss tuh berdoa, "Tuhan, kok saya ini gatal-gatal, kenapa ya Tuhan?" Lalu Miss seperti diingatkan bahwa apa sih yang ada di dalam hatimu, kemarin kamu kerjakan apa gitu. Terus Miss teringat akan, ya Miss mengomentari temannya Miss kalau sebenarnya kok dia melakukan hal yang sama yang dia katakan gitu. Bahwa dia tuh marah ya. Tapi komentar Miss sebenarnya juga komentar marah. Tuhan ingatkan itu, komentarmu kan juga komentar marah sepertinya. Ya, terus apa hubungannya Tuhan? Saya kulit saya gatal-gatal. Berarti itu harus dibereskan. Ya menurut Miss begitu. Itu harus dibereskan. Kenapa? Karena ini adalah sepertinya penyakit kulit jasmani. Namun akarnya di mana? Akarnya ternyata di kemarahan secara psikologis. Jadi ada dua hal yang berhubungan di sini. Sepertinya
sepertinya hanya perkara jasmani, tetapi ternyata tidak, ini masalah hati yang harus dibereskan. Jadi dari sini Miss belajar 3 hal. Yang pertama, amarah di dalam diri itu dosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan memendam kesalahan orang lain, sehingga itu menimbulkan amarah di dalam diri kita. Lalu yang ketiga, kita harus mengampuni dan mendoakannya. Kita akan mengalami pemulihannya dari Tuhan sendiri kalau hati kita, emosi kita juga dipulihkan Tuhan. Jadi sakit tubuh itu kadang-kadang juga bukan karena tubuhnya itu, tetapi bisa jadi itu berakar dari hati yang tidak beres di hadapan Tuhan. Itu lalu Miss berdoa minta ampun pada Tuhan, dan ya semuanya sampai sekarang jadi pulih. Nah di sini apakah kalian pernah mengalami kemarahan akan sesuatu? Ya, misalkan dalam PJJ ini, ya kalian mungkin sudah bosan, kalian marah dengan kondisi yang sama terus seperti ini, tidak pernah bisa bertemu dengan teman-temannya, dan juga tidak bisa belajar dengan leluasa seperti yang kemarin. Namun ya, kalau kita marah di sini itu tidak mengerjakan kebaikan. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 20 dikatakan bahwa sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, jadi di sini ya kalau kita marah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana mengatasi amarah ini? Ya, banyak nasihat di Alkitab untuk mengatasi kemarahan. Namun salah satunya di dalam Mazmur 37 ayat 1 dan 5, ya, itu dikatakan bahwa yang pertama, jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Lalu ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Allah dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti siang dan hakmu seperti terang. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi bersabarlah, serahkanlah perkara kita kepada Tuhan. Tunggu Tuhan bertindak, maka Ia akan memunculkan hak kita seperti siang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari salah satu pengalaman kami, bahwa kami ini tidak boleh marah, namun kami harus bersabar, dan kami menyerahkan segala perkara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, dan beri kami hati yang rendah Tuhan, untuk kami mau belajar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni akan semua kekurangan, kesalahan, dan dosa kami. Karena di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi, selamat belajar, dan Tuhan Yesus memberkati.